Apa kabarnya nih kakak-kakak sekolah minggu? Wah, kalau kabar saya Kak, luar biasa dong. Kabar Kak Lady? Kabar saya juga luar biasa dong. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu, kalau kakak tanya, "Kak, apa kabar adik-adik sekolah minggu?" Jawabannya, Luar biasa. yes, Luar yes, biasa, yes. yes. Kakak sapa sekali ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah, kurang. Oh masih ada yang belum ya, masih Iya. belum semangat. Kakak sapa sekali lagi ya, kakak sapa sekalian sama kakak-kakak sekolah minggunya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa, yes, yes, yes. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Mari kita ikuti ibadah anak sekolah Minggu hari ini ya. Dan jangan lupa dijawab pertanyaan seperti biasa. Tuhan memberkati. Sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Nah adik-adik sekolah minggu kakak undang untuk bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri yuk biar kita semangat. Ya, ayo semua Oke, berdiri. yuk berdiri. Nah kita akan angkat lagu pujian kita. Yang pertama itu ada Ku Masuki Gerbangnya. Ayo adik-adik sekolah minggu ikuti kakak-kakak sekolah minggunya di depan ya. Ku masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah adik-adik sekolah minggu tetap berdiri ya. Nah kita akan memulai ibadah kita akan memasuki ibadah. Nah adik-adik sekolah minggu, bagi yang belum menyediakan buku Alkitabnya, Kidung Jemaat, dan persembahannya, ayo segera diambil, diletakkan di samping atau di depannya agar kita memulai ibadah kita. Ayo ambil dulu yuk kakak kasih waktunya. Oke, nah yuk sekali lagi kita akan bernyanyi untuk memasuki ibadah kita. Kita nyanyikan di kepak-kepakkan sayapnya. Kakak-kakak sekolah minggu tahu kan? Tahu dong. Nah adik-adik sekolah minggu pasti lebih tahu lagi. Ayo kita nyanyikan 1, 2, 3 ya. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Belum semangat, sekali lagi ya. Sekali lagi kita nyanyikan di kepak-kepakan sayapnya agar kita masuk ke ibadah kita. 1, 2, 3 ya. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, untuk memulai ibadah kita, sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi, satukanlah hati kami.
kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis atau diambil dari titah ke-6 beserta dengan maksudnya. Titah ke-6 beserta dengan maksudnya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan isi dari titah ke-6. 2, 3, ya. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Ikuti Amang mengucapkan artinya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita Maupun mendatangkan bahaya kepadanya. maupun mendatangkan bahaya kepadanya, Melainkan kita harus bersahabat melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, ayat bulanan untuk minggu hari ini tertulis di dalam kitab Injil Lukas, pasal 14, ayat 13. Injil Lukas pasal 14 ayat 13. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Kita mulai dengan kata tetapi apabila. 2, 3, ya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya.
Amin. Ayo adik-adik tetap semangat bernyanyi ya. Kakak mau tes suara dulu. Bilang amin 3 kali. 1, 2, 3 ya. Amin, amin, amin. Masih ada yang belum kedengaran suaranya nih. Ayo bantu ya Kak, bilang amin 3 kali ya Kak. Amin 3 kali yuk, 1, 2, 3 ya. Amin, amin, amin. Wah luar biasa, masih tetap semangat sekali adik-adik sekolah minggu memuji dan memuliakan Tuhan. Nah sekarang kita bernyanyi dari lagu pujian, Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ayo semua adik-adik, buka kembali buku Kidung Jemaatnya dari nomor 432. Ayo, yang tadi buku Kidung Jemaatnya diletakkan di meja, buka kembali yuk dari nomor 432. 432, sudah dapat? Sudah Kak. Sudah, Kak. Oh sudah, baiklah kita nyanyikan Kidung Jemaat 432 ayat 2 saja ya. Padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada minggu sekarang yaitu Minggu tanggal 27 September 2020. Tuhan hendak berfirman bagi adik-adik, maka duduklah dengan tenang, persiapkan Alkitabmu, bukalah Alkitabnya, kitab Amsal pasal 8, ayat 32 sampai dengan 36. Amsal 8, ayat 32 sampai dengan ayat 36. Ayo semua membuka Alkitabnya. Kalau sudah dapat, dengarkanlah, Amang akan membacakannya. Adik-adik silahkan ikuti membacanya di dalam hatinya. Beginilah firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, siapa yang tahu apa arti dari kata mendengar? Ya, pernah mendengar kata mendengar? Amang pasti mengatakan semua kita pernah melakukan yang namanya mendengar. Dari anggota tubuh kita ini, kita memiliki organ tubuh yang disebut dengan telinga. Inilah yang berfungsi kita gunakan untuk mendengar. Jadi kata mendengar itu memiliki makna atau arti menangkap suara, menangkap bunyi dengan telinga. Jadi orang yang menangkap sesuatu suara atau menangkap satu bunyi dengan telinganya itu disebut dengan mendengar. Coba adik-adik semua di rumah, coba pegang dulu telinganya dua-dua. Masih di situ telinganya dua-duanya? Amang harap di situ ya. Gak ada yang hilang kan? Pegang telinganya dua-dua. Nah, lihat. Kalau adik-adik di rumah ada yang memegang telinganya karena Amang suruh, berarti dia di sana sudah mendengar dengan baik. Dia menangkap suara Amang, kemudian dia melakukan apa yang Amang suruh. Itulah yang disebut dengan mendengar. Maka kalau disebutkan kata mendengar itu juga berarti memperhatikan. Berarti dengan sungguh-sungguh memberi perhatian kepada suara atau bunyi itu, kemudian memasukkannya ke dalam hatinya dan melakukannya di dalam kehidupannya. Adik-adik, ada orang dia punya dua telinga, semuanya telinganya ini bagus, tapi dipanggil-panggil orang tuanya berkali-kali, dia tidak menyahuti. Dia tidak mendengar. Jaraknya dekat sama orang tuanya. Berkali-kali dipanggil namanya. Polan, Polan, Polan. Di situ anak itu tapi enggak didengarnya. Telinganya dua-duanya bagus. Ayo adik-adik, ada yang pernah begitu? Dekat orang tuanya, berkali-kali dipanggil tapi enggak dijawab atau disahut. Itu orang yang mendengar dengan tidak baik. Dia punya dua telinga yang bagus, jaraknya dekat, tapi tidak menangkap suara itu dengan baik. Dia tidak mendengar dengan baik. Mengapa orang bisa tidak mendengar dengan baik? Bisa saja waktu dipanggil orang tuanya, dia asik dengan permainannya.
Bisa saja ketika dipanggil orang tuanya namanya, dia sibuk dengan gamenya atau handphonenya. Akhirnya tidak memperhatikan suara dari orang tuanya. Adik-adik sekalian, apabila seseorang tidak mendengar dengan baik, maka dia bisa memperoleh kesusahan. Dia bisa tersesat. Dia bisa kebingungan. Yang lebih parah lagi, dia bisa celaka. Misalnya gurunya menerangkan di depan, dia tidak memperhatikan, maka dia akan kesusahan. Kalau gurunya buat ujian, bingung dia, tidak tahu apa yang mau dijawabnya. Karena dia tidak mendengar dengan baik ajaran, didikan yang diberikan oleh gurunya. Ada orang juga mungkin dia bermain-main, orang tuanya menasehati atau memberitahu jalan. Nanti pergi dulu kau ke rumah opung ya, kau belok kanan, lurus, belok kiri lagi, di sebelah kananmu rumah opung. Dia bermain-main, tidak diperhatikannya, akhirnya dia tersesat, bingung, bisa jadi celaka, tidak tahu dia pulang. Maka itulah akibat bagi orang-orang yang tidak mendengar dengan baik. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa pekerjaan mendengar dengan baik itu sangat-sangat penting. Apa pentingnya? Disebutkan orang-orang yang mendengar dengan baik itu adalah orang-orang yang akan memperoleh hidup dan kebahagiaan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mendengar dengan baik, dia adalah orang-orang yang mencintai maut atau kematian. Sekarang adik-adik silakan pilih. Kau mau hidup, bahagia, atau mau maut atau kematian? Kalau kau pilih nomor 1, mau menjadi orang yang hidup dan bahagia, maka kuncinya adalah dengarkanlah firman Tuhan, perintah Tuhan dengan baik. Supaya engkau hidup, supaya engkau berbahagia. Mendengar dengan baik, yang kita dengar itu adalah firman Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Itu yang harus didengarkan dengan baik. Adik-adik, pada minggu hari ini Amang mau membantu kita semua. Bagaimanakah seorang anak yang disebut mendengar dengan baik? Perhatikan ya, Amang mau kasih 3 kunci. Nanti boleh dicatat, ada 3 kunci supaya disebut mendengar dengan baik. Yang pertama, duduk atau berdiri dengan tenang. Ayo jujur, siapa yang waktu mendengarkan khotbah ini jalan ke sana kemari, lari ke dapur ke depan, tidak duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Kalau kau lari-lari, firman Amang berkhotbah di depanmu sekarang, kau lari-lari ke dapur, ke kamar, ke ruang tamu, ke depan laptopmu atau ke depan handphonemu, kau tidak akan bisa menangkap firman Tuhan dengan benar. Atau orang tuamu berbicara di depanmu, kau lari ke sana, lari kemari, melompat ke sana, melompat ke sini. Pasti apa yang disampaikan orang tuamu tidak jelas kau terima. Maka yang pertama sekali mendengar dengan baik, kau harus duduk dengan tenang atau berdiri dengan tenang. Mendengarkan suara atau bunyi itu. Cara yang kedua adalah memperhatikan. Setelah kau tangkap suara itu dengan telingamu, segera kirim atau masukkan ke dalam hatimu. Jadi orang-orang yang mendengar dengan baik itu, dia bukan mendengar untuk melupakan. Tapi ketika dia dengar, ditangkap telinga ini, dia langsung kirim ke dalam hatinya. Jadi bukan seperti orang-orang yang lain itu, disebutkan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Tidak sempat masuk. Ada lagi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu pun tidak baik. Yang baik adalah masuk telinga kanan atau telinga kiri, kirim ke dalam hatimu. Simpan baik-baik di dalam hatinya. Kalau mendengar firman Tuhan, dengar perintah Tuhan, pakai telinganya lebar-lebar, tangkap suara itu, tangkap firman itu, kirim ke dalam hatimu, simpan di sana baik-baik. Memperhatikan artinya memasukkan ke dalam hati. Yang ketiga ini yang terakhir, anak yang mendengar dengan baik itu adalah anak yang melakukan apa yang didengarnya.
Setelah tadi firman itu kau simpan baik-baik di dalam hatimu, dari hatimu kirimlah ke otak atau ke pikiran. Kemudian dia yang akan menggerakkan tanganmu, menggerakkan kakimu, menggerakkan mulutmu untuk melakukan persis seperti firman yang telah kau dengar itu. Maka orang yang mendengar dengan baik, dia harus sampai melakukan apa yang telah didengarkannya itu. Adik-adik, dengarlah hikmat dari Tuhan, maka engkau akan hidup dan berbahagia. Pakailah kedua telingamu ini dengan baik untuk mendengar firman, untuk mendengar perintah Tuhan, untuk mendengar nasihat. Duduk atau berdiri dan dengan tenang, perhatikan yang kau dengar dan lakukanlah yang telah kau dengarkan itu. Tuhan menolongmu melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu pada minggu hari ini. Mengingatkan kami anak-anak-Mu sekolah minggu supaya kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik. Biarlah seluruh firman, hikmat, didikan yang datang daripadamu dapat kami terima dengan baik. Kami masukkan ke dalam hati kami, disimpan di dalam hati. Kemudian kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tunjukkan dalam perkataan dan perbuatan kami sehari-hari. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu ini supaya dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa atas belas kasihan-Mu, tolonglah dunia ini supaya segera sembuh dari pandemi COVID-19 ini. Supaya kami dapat tidak was-was, tidak khawatir keluar dari rumah kami, pergi beribadah, pergi belajar dan bermain. Tolonglah Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu, sembuhkanlah bumi ini dengan segera. Berkati orang tua kami dengan umur panjang, kesehatan dan rezeki supaya dapat memberikan apa yang kami perlukan anak-anaknya. Tuhan berkatilah kami anak-anak-Mu dalam 1 minggu ini. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sudah dengarkan tadi khotbah dari Amang Pendeta? Inang ada pertanyaan. Sebutkan kunci supaya bisa disebut mendengar dengan baik. Nah, adik-adik sekolah minggu tadi udah dengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan firman Tuhan, menggunakan telinganya dengan baik, jangan langsung keluar dari sebelah mana tadi Kak? Masuk kanan, keluar? Keluar kanan juga. Kanan juga. Jangan, tidak boleh. Ada satu lagi tadi, masuk kanan, keluar Kiri. Ya, lewat gitu, nggak nyampe dalam hatinya, nggak dilakukannya firmannya. Nah, sebentar lagi kita akan menyanyikan pujian. Pujiannya itu mengenai apa sih yang harus adik-adik lakukan setelah mendengarkan firman. Setelah mendengarkan firman, kita harus membawanya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kita menyanyikannya sambil kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya di sebelah mana, Kak? Kanan. Kanan. Ayo angkat dulu semua tangan kanannya, dipegang uang persembahannya. Jangan dikucuk-kucuk ya, dipegang aja, dilipat 2 boleh. Kalau lebih bagusnya sih tidak usah dilipat. Ayo kita buka kembali buku Kidung Jemaat kita dari nomor 426 ayat 1. Buka Kidung Jemaatnya 426 ayat 1. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Baik adik-adik sekolah minggu, kita sudah mengikuti ibadah mulai dari awal hingga akhir tadi. Amang harap semua bisa mengikutinya dengan baik ya. Tadi kami sudah memberikan ada 3 pertanyaan untuk adik-adik jawab, yaitu berupa kuis. Setiap minggunya akan ada nanti. Ada 3 pertanyaan. Tugasmu adalah menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Dan akan kami berikan hadiah bagi adik-adik, tapi di akhir tahun nanti. Caranya begini, pertanyaannya ada 3. Kalau adik-adik bisa menjawab ketiga-tiganya dengan benar, adik mendapat 1 poin. Tapi kalau hanya bisa menjawab 2 pertanyaan dan benar, berarti hanya memperoleh setengah poin. Kalau hanya dapat menjawab 1 pertanyaan benar, tidak ada poin. Nah, adik-adik harus berupaya bisa menjawabnya 3 pertanyaan dan jawabannya benar. Setelah adik-adik tahu jawabannya, bagaimana caranya? Sekarang ambil kertasmu secari kertas, tuliskan namamu lengkap, kemudian tuliskanlah jawabanmu di kertas itu. Nomor 1, ini jawabannya, nomor 2, nomor 3. Setelah ditulis, foto kertasnya, kemudian kirimkanlah foto itu ke Facebook HKBP Melati Garu 1. Sekali lagi, kirim ke Facebook HKBP Melati Garu 1. Jawaban adik-adik akan kami tunggu sampai jam 18.00 setiap minggu atau jam 6 sore. Kemudian pada jam 8 nanti malam, adik-adik akan mengetahui siapa pemenangnya. Nah, adik-adik sekalian, kumpulkan poinmu sebanyak-banyaknya. Akhir tahun ada banyak hadiah yang sedang menantikanmu. Sembari adik-adik mengumpulkan poin di dunia ini, adik-adik juga sedang mengumpulkan poin di surga kelak, menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat hari Minggu. Dadah.